Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal insana min tin wa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin wa akhrajal mu'minina al-mutawassin bil haqqi was sabri min zumratil khasirin bi istisnaihi iyahum ba'da an amma bil khusran naw'il insani alladhi huwa sa'il adamiyyin wa amara ibadahu alladhina amanu bitta'awuni 'alal birri wat taqwa wa akhbarahum anna akramahum indahu attahum wa annahu waliyul muttaqin wa annahu ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun la yu'ammaru dunya wa yajma'ul amwal wal qad hadzarahum dzalika 'ala lisani rasulihil amin al-qailu ma uhiya ilayya an ajma'al mala wa akuna minat tajirin walakin an sabbaha bihamdi rabbika wa kun minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin alladzi arsalahu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Ilahi anta maqsudana wa ridhaka matlubana a'tina mahabbataka wa ma'rifataka Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi waftah alaina abwaaba ilmika Alhamdulillah, malam ini kita melanjutkan pembacaan kitab karya Imam Al-Haddad Risalah Al-Muzakkarah. Pada kesempatan sebelumnya, kita sudah sampai pada 5 pasal. Yang pertama, bahwa takwa adalah sumber kebahagiaan bagi setiap orang dan kesempurnaan dirinya. Kedua, pengertian takwa, baik yang mutlak meliputi 3 keadaan ataupun yang secara umum. Ketiga, bagaimana kita harus mengusahakan memiliki kesadaran bahwa setiap perbuatan kita akan dibalas. Keempat, hal yang penting dalam bertakwa, memiliki kesadaran dan keyakinan Allah telah berkehendak menjadikan ridhonya pada mentaatinya dan murkanya pada mendurhakainya. Nah, kelima, faslun, sebuah pembahasan fi dzikri syai'in mimma yukrimullahu bihi man ata'ahu wa amalas sholihat liwajhihi. Penjelasan tentang karomah dari Allah yang diberikan kepada orang yang mentaatinya dan beramal soleh untuk mendapatkan keridhoannya. Apa saja karomah itu? Qala Allah Ta'ala berfirman, man amila sholihan, barang siapa yang beramal soleh, min dzakarin au unsa, baik dia itu laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia seorang yang beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, niscaya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Wa qala subhanahu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Allah telah
berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal soleh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzir qadalahum. Dan Dia akan meneguhkan bagi mereka agama mereka yang diridhoinya bagi mereka. Wal yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Dan Dia akan merubah keadaan mereka sesudah dalam ketakutan menjadi aman. Dalam ayat yang pertama, karomah dari Allah berupa kehidupan yang baik. Di ayat yang kedua, ada 3 karomah yang disebutkan, yaitu diberi kekuasaan di muka bumi, diteguhkan agama mereka, digantinya keadaan mereka dari ketakutan menjadi aman. Apa maksud kehidupan yang baik? Apa maksud berkuasa di muka bumi? Apa yang dimaksud dengan meneguhkan agama mereka? Apa yang dimaksud dengan berubahnya keadaan takut menjadi aman? Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, innalladzina amanu wa 'amilus shalihati, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, inna la nudhi'u ajra man ahsana amalan. Sesungguhnya kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat sebaik-baiknya. Ulaika lahum, bagi mereka jannatu adnin, surga Aden, tajri min tahtihimul anhar, mengalir di bawah mereka sungai-sungai. Yuhallawna fiha min asawira min dahabi. Dihalalkan di dalam surga Aden itu bagi mereka segala perabotan yang terbuat dari emas. Wa yalbasuna thiyaban khudran min sundusin wa istabraqin. Dan mereka mengenakan pakaian hijau terbuat dari sutra halus maupun sutra tebal. Muttaqiina fiha 'alal araik. Mereka duduk-duduk di dalam surga itu pada dipan-dipan. Nikmas sawabu, sebaik-baiknya pahala, wa hasunat murtafaqan, dan sebaik-baiknya tempat istirahat. Selanjutnya, wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, innalladzina amanu wa 'amilus shalihat, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, sayaj'alu lahumur rahman wudda, kelak Allah Ar-Rahman akan menjadikan bagi mereka wuddan. Apa itu wuddan? Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, yuhibbuhum, Ar-Rahman mencintai mereka, wa yuhabbibuhum ilal mu'minin, dan Allah menjadikan mereka tanda cintanya kepada orang-orang beriman. Kemudian dari hadis Rasulullah SAW, Innallaha ta'ala qala, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, man adali, siapa yang memusuhiku, waliyan, faqad azantuhu bil harbi, maka aku telah mengumumkan perang kepadanya, kepada orang yang memusuhi waliku. Selanjutnya, bagaimana seseorang bisa menjadi wali Allah yang begitu dibela oleh Allah, begitu dimuliakan oleh Allah. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bisyai'in, tidaklah hambaku bertakarub kepadaku dengan sesuatu, ahabba ilayya, yang lebih cintai, mimmaftaratu alaih, daripada mengerjakan apa yang diwajibkan olehku kepadanya. Wala yazalu abdi, dan hambaku itu
tidak henti-hentinya. Yataqarraba ilayya, terus bertakarub kepadaku bin nawafil, dengan ibadah-ibadah sunnah, hatta uhibbuhu, hingga aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, ketika aku sudah mencintainya, kuntu sam'ahu alladzi yasma'u bihi, aku menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengan itu. Wa basarahu alladzi yabsiru bihi, aku menjadi penglihatannya yang dia melihat dengannya. Wa yadahul lati yabtishu biha, dan aku menjadi tangannya yang dia bekerja dengannya. Wa rijlahul lati yamshi biha, dan aku menjadi kakinya yang dia berjalan dengannya. Wa in sa'alani, jika dia meminta kepadaku, la'atiyannahu, pasti aku akan berikan. Wala inista'adzani la'u'izannahu, apabila dia meminta perkenanku, niscaya aku perkenankan. Akramallahu bihadihil mahabbatil azimah allati tasiru ma'aha harakatal abdi wa sakanatahu kulluha billah. Allah memuliakan dengan kecintaan yang agung ini, yang dengan kecintaan itu hamba bergerak dan hamba diam, semuanya billahi walillah. Untuk menjelaskan, aku menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya, aku menjadi penglihatannya yang dia, dan seterusnya. Itu kepada siapa diberikan kemuliaan itu? Man ada maftaradahu alaih, yaitu kepada orang yang memenuhi kewajiban-kewajibannya. Wa akfaru min nawafilit ta'at taqarruban ilaih, dan memperbanyak ketaatan-ketaatan sunat taqarruban ilaih, sebagai pendekatannya kepada Allah, untuk taqarrub kepada Allah. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah SAW bersabda, fima yarwihi anillahi azza wa jalla, berupa berita yang diriwayatkan beliau dari Allah saja, idza taqarraba ilayya abdi shibran, apabila hamba mendekat kepadaku sejengkal, taqarrabtu ilaihi dira'an, maka aku akan mendekat kepadanya selengan. Wa idza taqarraba ilayya dira'an, apabila dia mendekat kepadaku selengan, taqarrabtu minha ba'an, aku akan mendekat darinya dua lengan. Wa idza atani yamshi, apabila dia mendatangiku dengan berjalan, ataituhu harwalah, aku akan mendatanginya dengan bersegera. Fataqarrubul abdi ila rabbihi bi ta'atihi wa khidmatihi, pendekatan hamba kepada Tuhannya adalah melalui ketaatan dan pengabdiannya. Wa taqarrubur rabbi min abdihi, dan pendekatan Tuhan kepada hambanya bi fadlihi wa rahmatihi, dengan karunia dan rahmatnya. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan beliau Rasulullah SAW juga bersabda, fima yahki an rabbihi, dari apa yang dihikayatkan beliau dari Tuhannya, a'dadtu li ibadi salihin, aku telah siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh, mala ainun ra'at, sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh satu mata pun, wala udunun sami'at, dan sesuatu yang tidak pernah didengar oleh telinga manapun, wala khatira ala qalbi basyarin, dan tidak pernah terlintas sedikit pun di hati manusia. Lalu tertulis Ibna Adam
Wahai anak Adam, taatlah kamu kepadaku. Amla qalbaka ghina. Niscaya aku akan penuhi hatimu dengan kekayaan. Wa yadaika rizqan, dan aku penuhi tanganmu dengan rizki. Wa jismika sihah, dan badanmu dengan kesehatan. Wa auhallahu ila, dan Allah telah mewahyukan kepada dunia, ya dunia, wahai dunia, man khodamani dinihi, barang siapa yang melayaniku, maka layanilah dia. Wa man khodamaki, tetapi siapa yang menjadi budak kamu, pastah dinihi, maka jadikanlah dia pembantu. Wa qala Bishrun ibn al-Haris rahimahullah, Bishr bin al-Haris, seorang tokoh sufi, berkata, dahaba ahlul khairi bid dunya wal akhirah. Ahli kebaikan telah pergi meninggalkan dunia dan akhirat. Apa pengertian Allah a'lam. Wa qala Yahya ibnu Mu'adz, begitu juga Yahya bin Mu'adz berkata, abna'ud dunya takhdimuhumul abid. Putra-putra dunia menjadi pelayan hamba-hamba Allah. Wa abnaul akhirah, sedangkan putra-putra akhirat akhdamuhum al-ahrar, menjadi pelayan orang-orang yang dibebaskan dari hawa nafsu. Dalam ayat-ayat yang disampaikan, pertama karomah yang Allah berikan adalah hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Kemudian Allah berikan kekuasaan di muka bumi. Allah teguhkan agama mereka, yang Allah ridho mereka beragama dengan. Allah akan mengganti keadaan ketakutan mereka, khauf mereka menjadi aman. Itu di dunia. Karomah mereka di akhirat berupa jannatul adn. Kemudian hadis Rasulullah memberikan penjelasan lebih rinci lagi bahwa adalah hamba mendekat kepada Allah dengan memenuhi kewajiban, lalu tidak berhenti dia mendekat kepada Allah dengan melaksanakan ibadah-ibadah tambahan, Allah akan mencintainya. Jika Allah sudah mencintainya, maka Allah menjadi pendengarannya yang hamba mendengar dengan itu. Penglihatannya yang hamba melihat dengan itu. Allah menjadi tangannya yang hamba berusaha dengan itu. Allah menjadi kakinya yang hamba berjalan dengan itu. Jika hamba meminta kepadaku, niscaya diberikan. Jika hamba meminta perkenanku, niscaya diperkenankan. Bahkan Allah sediakan kemuliaan yang tidak pernah dilihat oleh mata manapun, yang tidak pernah didengar oleh telinga manapun, dan yang tidak pernah terlintas sedikit pun di dalam hati seseorang. Setelah ayat-ayat dan hadis-hadis itu, penulis mengingatkan, fa'in aradta ya akhi, jika engkau menghendaki wahai saudaraku, ayyakuna laka, memiliki izun la yanqadhiyu, kekuasaan yang tidak pernah berakhir, wasu'dadun la yanqadhi, dan puncak kedudukan yang tidak pernah terputus, wasyarafun la yazhabu, kemuliaan yang tidak pernah sirna, wa majdun la yabla, dan kehormatan yang tidak sia-sia, fa'ati rabbaka, maka taatilah Tuhanmu, fa innallaha qad ja'ala dzalika kullahu, karena Allah telah menjadikan semua itu fi ta'atihi, di dalam mentaatinya, yukrimu bihi man ata'ahu min ibadihi, dimuliakan oleh Allah dengan semua itu siapa saja yang mentaatinya di antara hamba-hambanya. Wa qad akramallahu ibadan ata'uhu, sungguh Allah memuliakan hamba-hambanya sehingga mereka taat kepadanya. Faharrarahum mirrik
bikin syahwat. Lalu Allah membebaskan mereka dari belenggu syahwat. Wa tahhara qulubahum, dan mensucikan, membersihkan hati mereka min danasil iltifati ilal faniyat, dari kotoran berpaling kepada hal-hal yang fana. Wa ajro ala aidihim, dan Allah mengalirkan melalui tangan mereka khawariqal adat, kejadian-kejadian luar biasa. Wa ajaibal karomat, dan keajaiban-keajaiban karomah. Minal ikhbari bil mughayyabat, berupa berita gaib. Wa idraril barakat, bertambah-tambahnya keberkahan. Wa ijabati da'awat, dan pengabulan atas semua doa. Fa'asbahan nasu, sehingga menyebabkan manusia, masyarakat umum, yaktabisuna min anwarihim, mengambil cahaya mereka, wa yaktaduna, dan mereka meneladani bi asarihim, jejak-jejak mereka, wa yatawajjahuna bihim ilallah, menghadapkan diri kepada Allah bersama mereka, bi kasfi mahammatihim, dalam menghilangkan duka mereka. Wa yas'alunahu bihaqqihim, dan memohon kepada Allah dengan hak mereka, fi daf'i malammatihim, dalam menolak musibah yang menimpa mereka. Wa yastashfi'una, dan memohon penyembuhan di mawati'i aqdamihim, dengan tempat berpijak mereka. Wa yatabarrakuna, dan meminta berkah biturbatin daraihim, dengan tanah kuburan mereka. Wa qad akramahum subhanahu, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memuliakan mereka bima huwa ajalun min dalika, dengan karunia yang jauh lebih besar. Karunia Allah tadi, itu semua adalah kemuliaan dari Allah. Namun tidak hanya itu, Allah memberikan kepada mereka sesuatu yang lebih besar dari semua itu. Apa? Qadzafa fi qulubihim min nurihi, menyalanya cahaya Allah di dalam hati mereka. Wa hasyaha, dan Allah memenuhi hati mereka min kholisi ma'rifatihi wa mahabbatihi. Allah memenuhi hati mereka dengan kemuliaan ma'rifatnya dan mahabbahnya. Wa anasahum fi khalwatihim bidzikri, dan Allah melembutkan hati mereka dalam kesendirian mengingat Allah. Fastauhasyu min khaliqatihi, sehingga mereka jauh dari makhluknya, jauh dari membutuhkan makhluk. Wa'adalahumul na'imal mukima fi darin na'im, dan Allah menyiapkan bagi mereka nikmat yang kekal di negeri yang penuh kenikmatan. Wa wa'adahum, Allah menjanjikan kepada mereka an-nadhra ila wajhil karim, bisa melihat kepada wajah Allah yang mulia. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah sebelumnya dalam hadis, Allah sediakan bagi mereka suatu karunia yang tidak pernah dilihat oleh mata manapun, yang tidak pernah didengar oleh telinga manapun, yang tidak pernah terlintas gambarannya di hati siapapun. Ini memandang wajah Allah yang mulia. Karena memandang wajah Allah yang mulia itu tidak pernah dilihat oleh mata manapun, tidak pernah didengar oleh telinga manapun, dan tidak pernah terlintas gambarannya sedikit pun di dalam hati siapapun. Waridahu anhum akbar, keridhaan Allah kepada mereka jauh lebih besar lagi. Dzalika huwal fawzul azim, demikian itulah keberuntungan yang sangat
besar. Limisli hada falyamalil amil. Untuk keberuntungan yang sedemikian besar, untuk kemuliaan yang sedemikian tinggi, maka hendaklah orang yang sudah beramal memperbaiki, menyempurnakan, bersungguh-sungguh dalam beramal. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Amin ya Ya Allah. Rabbana kama yunzili jalali wajhi sultanika subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsika falakal hamdu hatta tarda walakal hamdu idza radita walakal hamdu ba'da ridha anna da'iman alhamdulillah. Allahumma inna nastaudi'uka ma qara'na wa ma fazna waruduhu alaina inda hajatina ilaih innaka ala ma tasha'u qadirun wa anta hasbuna wa ni'mal wakil. Allahumma khtim lana bi khatimatis sa'adah waj'alna minal ladzina lahum husna wa ziyadah bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam di syafa'ah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah.